Ya, cerita ini berawal dari ketika saya naik raung bersama dua orang lagi, yang satu guide, yang satu teman dari Jakarta. Entahlah namanya Hendra begitu ya. Kita bertiga menggunakan jasa guide-nya eh, Mr. John Peak pada waktu itu, John Peak. Terus kita berangkat pagi, misalkan mulainya hari Sabtu ya, Sabtu pagi kita berangkat. Setelah berangkat, rencana kita akan target awal di Camp 7, di mana Camp 7 itu merupakan tempat paling akhir untuk mendirikan tenda. Ya pada umumnya di Raung sebisa mungkin sampai Camp 7 dulu di hari pertama itu. Perjalanannya kira-kira kita berangkat pukul 7 pagi atau 8 pagi itu udah berangkat. Perjalanan lancar seperti biasa sampai jam 7. Bro Beak sudah menyediakan tenda, makan dan minum buah ya juga sudah ada. Kita tidur. Ya itu sampai di camp 7 kira-kira jam 7 malam ya, jam 7 setengah 8. Panjang sih, lama juga itu jalan. Sampai di besok paginya kita summit mulai pukul jam-jam setengah 7. Jam setengah 7, jam 7 kita summit, termasuk terakhir tuh, termasuk tim yang terakhir ya, di itu, yang lain udah pada muncak duluan, termasuk tim terakhir. Kemudian kita summit ada 4 puncak ya, itu kita dapat semua 4 puncak itu. Di atas raungnya kurang lebih sekitar jam 1 ya, jam 12, jam 1 ya, perjalanan 5 jam, jam. Puncak, kita turun sampai bawah itu jam 4 sore. Jam 4 sore, harusnya saya itu dan teman-teman, seharusnya saya itu juga, maaf, teman-teman itu pada ngecamp. Teman-teman pada ngecamp, kemudian semalam lagi, baru besoknya turun. Harusnya turun, tapi pada waktu itu saya memutuskan untuk turun hari itu juga. Sedangkan teman saya Hendra dan John Pea menyarankan saya untuk semalam tinggal lagi. Dan memang apa schedule-nya kan untuk besok baru turun ya. Saya putuskan untuk turun dulu. Kebetulan di di depan saya itu udah ada yang turun dulu. Jadi ada bule dari Prancis yang menggunakan porter sama guide sudah turun dulu, kira-kira 15 menit lebih awal. Ya, setengah jam lebih awal, jadi mereka udah duluan turun setengah jam lebih awal. Saya putuskan untuk turun dulu jam setengah 5. Setengah 5 saya dari camp 7. Harapan saya, estimasi saya sampai di camp 2 atau camp 1 lah, camp 1 ke base camp itu sebelum maghrib. Ternyata salah. Pas saya turun, menjelang maghrib, ada kecerobohan saya di situ. Saya nggak nemuin temen turun lagi, dan saya memaksakan turun terus mengejar bule yang sama guide-nya tadi, porternya untuk ikut ke pulang ke bawah. Saya tertinggal jauh karena sudah sekitar setengah jam lebih awal, tertinggal jauh tuh. Sedangkan John Bea berkata nanti saya mungkin akan ikut turun. Nah, saya udah, jadi saya istilahnya turun itu dengan ketenangan
mental ya. Nanti ada temen dari yang mau menyusul dan di depan sudah ada temen yang di dahulu ya. Dan itu salah besar pada waktu itu. Salah besar, saya ikuti turun terus sampai jam setengah 6. Saya sampai di camp 3, ketemu tenda. Teman-teman yang baru ketemu tenda. Dia menyarankan, Mas, istirahat di sini aja, besok lanjut. Harapan saya masih tanggung ya, aduh, kenapa sih bentar lagi sudah camp 1. Saya di camp 1, saya turun, nekat tuh, dan nekat sekali, dan akhirnya gelap pun tiba. Di maghrib itu tiba. Yang sangat disesali dan sangat-sangat saya ingat betul bahwa pada saat maghrib tiba itu, petang menjelang peralihan maghrib ke peralihan sore ke maghrib itu, saya ternyata kehilangan lampu baterai. Lampu headlamp saya hilang di situ. Baru beli, hilang. Udah, beli pakai hilang. Jadi saya turun tuh nggak bawa lampu dan HP itu baterai tinggal kira-kira 5%. 5% itu saya gunakan 5%. Saya tetap nekat turun dengan baterai 5% dan cahaya ini di jam tangan masih ada cahaya. Ya, itu terakhir hijau itu. Di baterai HP tinggal 5%, nggak ada headlamp, dan saya nggak bawa tenda. Jadi saya hanya bawa sleeping pad dan sleeping bag. Karena tendanya, karena di Raung itu disediakan oleh guide-nya. Saya disarankan nggak bawa tenda dari awal. Dia hanya kebutuhan pribadi, sleeping bag sama sleeping pad. Dan air. Dan tenang, ya gelap menjelang tuh. Menjelang gelap itu hampir jam 6 lebih seperempat. Di antara gelap dan itu masih samar-samar begitu. Sendirian. Akhirnya kesendirian pun terjadi. Jadi kesendirian pun terjadi. eh, Ketakutan melanda itu jelas. Udah sendiri, di depan nggak ada temen, di belakang juga nggak ada temen. Akhirnya malam tiba. Di saat malam tiba, kira-kira setengah 7 itulah hati saya di suatu tikungan, hati saya berdegup kencang. Der, ada apa ini di depan itu? Aduh, saya berhenti nih. Apa yang saya lihat, saya eh, pastikan lagi. Eh, Ya kita manusiawi ya. Ketakutan, sendirian, adrenalin naik, tenda nggak bawa, teman nggak ada. Grip lagi. Jeder, set. Ada bayangan hitam besar gitu. Hitam besar. Hitam besar di depan saya persis tuh. Hitam besar di depan saya persis. Kira-kira jaraknya sekitar 50 meter ya. 50 meter lah. Di tikungan, des, saya langsung berhenti. Set. Saya berdoa, astagfirullah. Sudah adrenalin naik. Keringat dingin, iya. Walaupun hawanya dingin, tapi saya keringatan tuh. Masih ingat sekali. Saya coba ambil nafas, apa yang saya lihat ini apa sih sebenarnya gitu. Saya masih berpikir secara logika, sampai dengan logika. Mungkin karena kena adrenalin naik ya. Ternyata setelah saya amati bayangan itu, saya berpikir sorry ya, bukan bukan makhluk halus sih, bukan. Pada itu yang saya pikirkan pertama kali adalah beruang. Pikir adalah pertama kali adalah beruang. Gitu. Beruang, monyet besar. Tapi kalau monyet kok beda sekali gitu. Ya, sekali lagi saya lihat lagi,
Ya, oke lanjut. Saya tarik nafas, berdoa, saya lihat kembali, saya perhatikan baik-baik, tapi saya tidak bergerak. Saya diam saja di situ berdiri matung ketakutan. Dan apa yang saya lihat ternyata itu merupakan bayangan pohon setengah rubuh karena terkena cahaya sinar matahari yang mau tenggelam itu. Dan saya berani langkah maju sedikit saya amati. Saya center dengan HP ya, center dengan yang tinggal 5% itu, center dengan HP. Ternyata dia juga nggak bergerak, saya juga nggak bergerak, gitu sama-sama berhenti diem. Terus, nah, ternyata itu benar. Jadi logika saya masih main waktu itu. Logika saya masih main. Oke, sambil nyanyi-nyanyi sendiri, sambil doa, saya tetap jalan tuh dengan cahaya HP yang tinggal 5% itu tadi. Saya hemat kan dengan cahaya yang paling redup. Yang penting ada cahayanya buat nerangin jalan. Jadi HP kan bisa di setel tuh HP-nya tuh. Saya kasih itu yang paling redup, sudah di jalan tuh. Deng, 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 deng. Kira-kira 1 jam, setengah 1 jam kurang. Udah gelap total. Udah nggak ada cahaya-cahaya masuk, nggak ada. Udah jalan gelap total. 5%, des, 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 des. Akhirnya saya kalau nggak salah sampai di camp 2 apa camp 3 gitu, HP mati total. Di camp 2 kalau nggak salah, di camp 2 itu HP mati total. HP mati total, saya hanya pakai jam tangan ini aja udah nggak bisa nerangin karena hanya cahayanya hijau aja. HP mati total, saya putuskan untuk berhenti. Saya putuskan untuk berhenti dan gambar terakhir atau uh, gambaran track terakhir itu adalah lurus. Jadi dalam benak saya terakhir bahwa saya sudah berada di camp 2 dengan gambaran track saya lurus. Track saya lurus, saya yakin 100% bahwa ini track harusnya saya kalau sinar saya masih ada, atau dari saya masih ada, saya akan lurus terus. Saya akan lurus terus. Tapi karena baterai habis, saya putuskan di camp 2 itu yang benar-benar nggak ada orang. Dan camp 2 itu modelnya pohon-pohon besar, julang tinggi, uh, di tengah lapang, ya agak lapang begitu ya, kapasitas kira-kira sekitar 20 tenda ya di situ. Saya berhenti di situ, di bawah pohon tumbang, yang bisa dijadikan tempat duduk. Saya berhenti di situ. Uh, saya istirahat di situ dan memutuskan untuk bermalam di camp 2 sendirian, tempat tenda. Dan jujur saya takut, jujur bener saya takut, saya nggak bohong, saya takut sama manusia biasa, takut. Terus saya tidur di situ, saya pakai alas sleeping pad dan sleeping bag. Dan posisi sleeping bag-nya ini karena saya takut, saya balik. Jadi kepalanya ini saya buat tutup muka gitu. Saya balik itu, saya balik di situ. Terus saya mencoba memejamkan mata dengan harapan ada teman yang menyusul dari atas dan teman saya itu Indra. Saya masih menunggu tuh. Bentar lagi lah, paling sekitar 1 jam lagi juga pasti kesusul batin saya begitu dalam hati saya. Antara adrenalin yang naik, antara takut, antara ada harapan, saya mulai mulai mencoba memberanikan diri dengan cara lihat jam itu sekitar masih jam 8 gitu. Waduh, lama banget rasanya. Kenapa nggak pagi-pagi? Jam 8, baik jam 8 itu saya lihat jam itu jam 8 ya dengan cahaya aja tuh di kegelapan hutan itu
Oke, ayo kita berpikir logis. Ayo kita beranikan diri. Saya coba melihat langit yang isinya pohon-pohon gede itu. Saya buka sleeping bag saya lihat langit dan pohon. Aduh, sorry mas. Saya bertahan kira-kira 30 detik. Saya nggak berani lihat atas lagi, di atas pohon-pohon yang gedenya minta ampun itu. Saya tutup lagi, saya coba pejamkan mata. Aduh, dan ternyata benar dugaan saya. Saya dengan ketakutan membuat saya kebelet pipis. Coba Anda bayangkan di posisi itu. Saya tidak bisa. Dengan ketakutan saya akhirnya pipis sambil tiduran. Mohon maaf nih kalau ada yang jijik nih, sorry ya, sambil tiduran sambil miring saya pipis di bawah sleeping bag pet saya, terus saya dia kan di situ dengan miring dengan posisi tertidur, saya miring dan akhirnya saya geser dikit supaya nggak bau kotoran saya. Ya, tuh teror belum mulai nih, teror belum mulai itu. Nah, setelah setelah menahan pipis sekian lama, saya akhirnya berani. Ya, tiba-tiba saya mulai ngantuk tapi nggak bisa tidur karena adrenalin masih tinggi sekali tuh. Saya coba tenang berdoa tidur dan tampak sayu-sayu saya terdengar langkah kaki itu. Tak 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 tak. Wah, saya ini teman saya nih, John Pea nih sama Mas Indra gitu. Saya coba teriak, bro, bro. Ya langkahnya hilang. Tak 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 tak. Terus ada suara-suara daun-daun krosak-krosak begitu. Langkah kecil-kecil gitu. Saya besar harapan itu pendaki yang baru naik. Besar harapan. Tapi ternyata saya ingat betul peraturan di pendakian bahwa dilarang naik raung dalam kondisi gelap. Masih sampai sekarang mungkin masih ada larangan. Kamu mendaki raung dalam kondisi gelap. Wah, kecil kemungkinan ada pendaki jam segini, jam 9 baru naik. Kayaknya enggak ada deh gitu. Memang rata-rata pendakian dilakukan di pagi hari menjelang malam. Wah, langkah kaki itu ternyata uh, duduk, duduk, duduk. Ya, beberapa kali seperti itu dan ternyata bukan pendaki yang turun atau teman saya atau ada pendaki yang naik. Nggak ada semua itu. Semua, tapi setelah saya amati, setelah saya tenang, setelah ini agak agak mulai terbiasa dengan kegelapan itu, ternyata itu denyut jantung saya sendiri ya. Nafas dan jantung ini kayak bersentuhan dengan sleeping bag saya. Ya, itu antara halusinasi dan iya, jadi seperti orang jalan, seperti orang datang, orang jalan. Dan yang saya takutkan, rusak-rusak yang tadi itu kemungkinan hewan. Ya, kalau nggak kera, ya saya takut itu ular. Saya berpikir itu hewan buas. Udah pasrah aja deh. Apa yang terjadi, udah pasrah aja gue. Mau apa deh, nggak bisa bergerak juga. Saya takutnya. Itu. Dan akhirnya saya tengok jam masih jam 10. Waduh, bisa jauh banget ini paginya. Dan nanti ya tengah malam gitu lagi itu. Sering berulang-ulang ada binatang-binatang, suara-suara yang binatang yang berada di semak-semak begitu. Saya nggak tahu itu apa, cuma suaranya kedengeran. Kemudian kadang ada suara-suara aneh. Anehnya itu ya suara-suara halus gitu apa. Tapi setelah saya teliti lagi, suara nafas saya yang ke, ke kena ini, kena sleeping bag. Aduh, ternyata suara saya sendiri itu. Lalu jam pun berjalan, dan akhirnya sudah pukul 4 pagi. Alhamdulillah tinggal 1 jam lagi saya nunggu dan setelah jam 5 itu saya putuskan untuk uh, bangun ya. Mohon maaf nih saya itu meninggalkan sholat pada waktu itu karena saya betul-betul takut sekali.
sekali. Terus eh, saya jam 5:15 putuskan untuk lanjut berjalan. Dan sebelum lanjut berjalan itu saya duduk duduk termenung, sambil mengatur napas, sambil berdoa, dan saya lihat sekeliling dulu. Saya lihat sekeliling dulu, kira-kira apa yang terjadi tadi malam itu apa sih gitu. Selama saya tidur di itu apa, dan yang mengagetkan saya sekali, betul kaget, dan mungkin inilah, mungkin masih bisa diberi kesempatan oleh Allah. Jadi yang menurut saya itu jalur kemarin malam itu sore itu lurus, ternyata itu bukan jalurnya, guys. Benar-benar bukan jalurnya, itu jalur ke jurang ke sungai. Padahal waktu saya jalan memutuskan berhenti itu otak saya merekam itu jalur lurus, dan ternyata itu salah. Ternyata itu salah. Jalur yang benar itu belok kanan. Sebelum tempat pohon tumbang itu ada belokan ke kanan untuk pulang. Aduh, ngeri itu. Untungnya saya malam itu nggak lanjut melakukan perjalanan. Kalau lanjut, saya ada potensi untuk jatuh ke sungai atau ke jurang itu. Atau kehilangan jejak. Wah, ngeri itu. Ya, alhamdulillah eh, dengan izin Allah dan dengan logika saya sebagai manusia dan eh, ya sedikit ya keberuntungan ya, saya masih diberi kehidupan, masih diberi keselamatan. Saya putuskan untuk pulang lewat jalur yang betul dan ternyata alhamdulillah ketemu eh, sampai pos kopi. Ya, jadi apa yang bisa diambil dari cerita ini? Intinya buat pelajaran semua, buat pelajaran saya bahwa kita tidak menolak kehadiran hal gaib. Tidak. Saya percaya, kayak percaya. Cuman pada saat dimana kita tertekan atau di saat ketakutan setinggi apapun, tolong gunakanlah logika dahulu. Logika dan nalar dahulu. Yang lain tolong dikesampingkan dulu. Gitu. Ya, alhamdulillah saya masih hidup. Oke, tapi jangan ditiru ya. Buat teman-teman yang ragu cerita pribadi. Oke, terima kasih, guys.